Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Teddy Sobat Angon dan Nyarip. Kali ini saya mau review bukan tentang sapi atau tentang domba. Kali ini saya akan mereview tentang ikan koi. Tepatnya di belakang saya ini punyanya Mas Oji, tepatnya di Perum Gria Malian, di Dusun Malian, Desa Kalinegoro, Kecamatan Tegalugan, Kabupaten Magelang. Kali ini saya akan tanya tentang ukuran bikin kolam, terus habis dana berapa, terus ini ikan-ikannya itu jenis apa, pakannya apa, dan beli harga berapa. Dan satu lagi yang paling saya mau tanyakan lagi yang lebih penting, itu katanya kalau ikan koi itu pembawa hoki. Nah, hoki apa yang dimiliki Mas Oji tadi selama memelihara ikan koi tersebut? Saksikan videonya di channel YouTube Teddy Sobat Angon dan Nyarip. Selamat menyaksikan. Nah, ini teman-teman, kali ini saya sudah bersama Mas Oji. Nah, nanti kita tanyakan satu persatu tentang yang saya sampaikan tadi. Selamat siang Mas Oji. Selamat siang Om Teddy. Ini pelihara ikan koi ini udah berapa tahun? Sudah 2-3 tahun ini lah. Baru. Untuk pembuatan kolam ini ukurannya berapa? Ukuran kolam 2,5 kali 1 meter ya. Karena kalau kolam utamanya 2 meter ya. Untuk biaya pembuatan kolam itu habis dana berapa? Biaya kolam itu sekitar 1 jutaan ya. Nah, jadi ini 1 juta kolamnya aja ya, belum sama isi sama media-medianya jadi cuma kolamnya aja. Speknya standar, cuma pakai batu batang, semen, pasir, ikan keramik ya, sama kaca. Untuk ikan koi ini itu dibeli harga berapa aja? Dibeli, ini sebutkan harganya yang mahal atau yang murah? Ya paling murah. Kalau seharusnya paling murah ada yang 20.000 aja, yang 50.000 aja, yang 100.000 aja, yang 200.000 aja. Tergantung ininya, kualitasnya. Kalau koi kecil ada juga yang mahal, besar ada juga yang murah, tergantung kualitas ikan koinya sendiri. Untuk rekor di sini udah pernah jual atau belum? Jual belum, cuma menikmati ya. Menikmati, memelihara aja. Kalau jual belum. buat hiburan selesai pulang kerja. Oh, nah ikan koi ini katanya, saya sendiri nggak tahu tentang ikan koi, tapi kalau tentang sapi saya tahu. Ya hampir sama lah. Nah, ini yang paling bagus di kolam ini yang mana? Kalau koi sebenarnya selera ya. Ini kalau menurut saya yang ini yang putih terus ada merahnya di kepala itu namanya panco. Jadi jarang ada ikan koi maksudnya yang warnanya polos terus ada satu bulat, itu namanya panco. Karena koi kan dari Jepang ya, asal muasalnya. Nah, kenapa dinamakan panco, ada bulatan merah itu kan melambangkan bendera Jepang. Oh, nah, jadi polos semua putih, ada bulat merahnya di tengah ini. Oh, itu panco. Tuh. Kirain ada yang Gatsby atau Breeze. Kalau panco itu Nah, kan itu pometnya ini. oh, Minyak rambut. Beda. Panco bahasa Jepang. Panco bahasa Jepang. Nah, untuk yang ini ada yang hitam ini. Yang hitam ini jenis apa itu? Itu namanya Chagoi. Chagoi itu polos, jadi nggak ada motifnya. Oh, Chagoi itu kalau orang Jepang bilang ikan penjinak. oh. Jadi kalau di kolamnya ada Chagoi, biasanya ikan-ikan jadi jinak. Berarti itu Ikan mitosnya. provokator. Mitosnya. Nah, ini yang paling gede ini indukan atau Ini blasteran ya.
blasteran. Jadi ini kan ikan koi itu kan bermula dari ikan mas ya. Iya. Ini blasteran ikan mas sama ikan koi. Oh, Jadinya seperti itu. kok kayak bunting ya? Memang perutnya gede, dia hamil di luar nikah kayaknya itu. Tuh, nah ini musim hujan ini. Nah, itu kok ada kayak hiu, tapi kecil itu ikan apa itu? Oh itu ikan apa ya? Patin. Paten. Patin Oh, albino. paten albino. Patin albino. Nah ini yang paling bagus, ini yang paling saya semui. Nah itu soa itu namanya. Soa, Soa. soa, soa. Nah untuk pakan-pakan sendiri, nah itu mereknya apa? Kalau pakan sebetulnya kalau saya sih sembarang ya, yang penting pelet aja sih. Pelet. Pelet bisa, kalau harian kadang pakai pelet lele juga. Terus pakai ini namanya, ini nggak disponsori ya mas ya? Ya. Ini Hero. Hero. Ini produk Indonesia juga. Ini proteinnya udah tinggi. Kalau mau bentuk warna sama badan pakainya biasanya ini terjangkau harganya. Hero. Nah ini yang paling ada tanda kutipnya ini. Konon kalau pelihara ikan koi itu pembawa hoki. Nah selama pelihara ikan koi ini ada yang hoki nggak selama pelihara ikan koi ini? Kalau itu feng shui ya mas sebetulnya ya. Itu memang feng shui orang Jepang, orang Cina memelihara ikan koi itu jadi hobi. Cuman saya mikirnya bukan di hobinya. Kalau hobi kan mungkin apa ya, nasib juga ya mas ya. Cuma kalau kita memelihara hewan atau peliharaan yang lain, kalau kita pelihara dengan baik sebetulnya kan kita juga akan dapat balasannya lah. Timbal balik. Jadi hobi atau tidak sebetulnya yaitu kepercayaan masing-masing. Tapi yang jelas kita rawat sebaik mungkin hewan peliharaan, pasti kita juga akan dapat imbasnya. Ini jadi teman-teman, bukan hanya manusia yang butuh kasih sayang atau perhatian, tapi juga hewan peliharaan juga ada perhatian dan perawatan khusus. Nah ini kalau misalkan ada yang kena jamur itu, atau istilahnya paten, itu sering pakai obat apa, merek apa? Kalau obat kita kalau ada yang sakit biasanya kita karantina ya mas ya. Jadi supaya nggak nular ke ikan yang lain, biasanya karantina kita pakai heater mas ya. Pakai heater sama garam udah cukup. Untuk garamnya, rosok, ya. Oh garam rosok itu. Garam yang kasar itu sama heater dihangatkan airnya supaya jamur-jamur, kuman-kuman itu pada hilang. Nah itu untuk di kolam ini ada aksesoris yang mahal atau enggak? Seperti pompa. Kalau aksesoris sebenarnya kolam koi nggak begitu banyak aksesoris ya. Yang ada itu paling cuma pompa sama filter. Jadi kita mainnya di filter mas. Jadi kalau untuk kolam koi itu kan memang speknya atau filternya itu harus sesuai dengan standar memelihara ikan koi. Makanya kenapa kolam ini 2 meter saja, yang sisanya yang setengah meter itu saya buat filter. Nah kalau ini penggantian airnya itu berapa hari sekali atau tiap hari? Kalau pergantian air kita biasanya 2 minggu sekali, itu 20%. 20% nanti kita ada pembuangannya di luar, tinggal kita buka, air turun 20% langsung kita isi balik. Berarti cukup mudah ya rawatannya. Mudah. Nah ini kalau ada yang beli boleh enggak? Itu dulu di harga sekitar 250 itu soa. Itu dalam negeri juga, itu dari Blitar. Blitar kan terkenal koinya juga ya, ini juga sama. Cukup bagus juga itu. Nah ini yang tanso itu. Tanso. Kalau menurut Anda ini yang paling perawatannya yang susah yang mana?
Kalau rawatan susah itu ikan baru biasanya. Ya maksud saya penyesuaiannya yang paling lama. Yang paling lama itu yang ini justru malah. Ini. Nah, ini lama, ini sampai 3 mingguan itu pernah masuk karantina 2 kali. 2 kali. Karena ada jamurnya. Kalau dalam istilah ikan itu namanya white spot. White spot. Kalau orang awam mungkin stres ya. Ya, terus ada jamurnya. Kalau ini yang gede itu kan sisiknya pada mengelupas itu bisa tumbuh lagi atau enggak? Betulnya itu memang jenis ikannya, Mas. Jadi ada jenis ikan koi yang tanpa sisik. Namanya saya lupa istilah bahasa Jepang soalnya, Mas. Jadi ada ikan koi yang bersisik, ada yang tanpa sisik. Jadi memang itu gennya ikan itu. Kalau ini kan sisiknya cuma di bawah aja, yang atas ya ada sisiknya. Seperti itu. Nah ini contoh yang nggak ada sisiknya, ini di bawah belum kelihatan. Jadi memang koi itu macam-macam, ada yang bersisik, ada yang tidak bersisik. Nah ini yang oranye hitam itu jenis apa itu? Oranye hitam, oh ini ya 2 warna itu namanya hiutsuri. Waduh, Hiutsuri. bingung aku. Hiutsuri, tak kira mati suri. Namanya Jepang, ada ikannya dari Jepang kan ya. Koi yang dari Jepang. Oh. Nah, ini Mas Edi, untuk pesan-pesan kepada penggemar ikan koi khususnya pemula. Nah, itu apa saja? Kalau untuk pemula sama saya juga pemula. Sebetulnya bukan menggurui tapi cuma berbagi tips saja mungkin ya. Ini kalau buat kolam itu jangan kesusu, Mas. Oh, jadi jangan buat terburu-buru. Jangan terburu-buru. Artinya memang harus dipikirkan matang-matang untuk filtrasinya, aliran airnya itu harus dipikirkan matang-matang. Jangan terus buat kotaan sudah jadi kolam, itu nanti malah repot sendiri. Karena memang banyak teman-teman pemula itu buat kolam filternya tidak dipikirkan, jadi ikannya banyak yang mati, malah stres yang punya ikan yang stres, ikan itu mati, kuku meneh ya kan, malah ujung-ujungnya kokian utang tekor ya. Jadi dari awal harus dipersiapkan kalau buat kolam ikan koi. Ikannya rasa ke susu beli, nggak usah keburu-buru beli. Yang penting tempatnya ada dulu baru beli ikannya. Ini aja dulu 1 bulan baru kita isi ikan. Jadi jangan keburu-buru. mungkin karena bau semen. Bau semen. Nah, sekian dulu teman-teman tanya jawab tentang ikan koi. Di samping saya ini, kalau ada yang komen, silahkan komen, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kalau ada yang mau belajar bareng, nanti saya taruh nomor WA Mas Oji di deskripsi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.